di dalam semua kaisar sepanjang sejarah yang arogan. Semua menganggap diri itu dari mandat dari surga, sehingga orang Jepang memanggil emperor. Mereka punya kaisarnya dari Jepang itu sebagai anak matahari. Itu adalah Tian Huang, adalah kaisar, emperor yang diturunkan oleh matahari di surga menjadi raja dan menjadi Tuhan di dunia. Sombongnya telah merebut kemuliaan Tuhan, menduduki kedudukan Allah, dan merampas satu status daripada sang pencipta, menganggap diri orang tinggi. Sebelum dunia peperangan kedua, orang Jepang memberikan pengajaran kepada semua penduduk-penduduknya dengan 3 doktrin. Pertama, Kaisar Jepang adalah Allah satu-satunya yang hidup di dunia. Allah yang di surga kita tidak pernah lihat, tapi Allah satu-satunya, Allah sejati yang hidup di dunia. Orang hidup ini hanya satu, yaitu Kaisar Jepang. Waktu itu Kaisar Hirohito yang menjadi Kaisar Jepang. Setelah zaman-zaman Meiji, zaman-zaman kaisar-kaisar yang lain sudah mati, turun kepada dia menjadi Kaisar Hirohito. Dan dia yang melanjutkan, yang mengadakan peperangan dunia kedua, khususnya memberikan perintah kapal Jepang pergi perang di Honolulu, di Pearl Harbor, di dalam pelabuhan Mutiara di Honolulu, dan mengakibatkan Amerika terpaksa terlibat ke dalam peperangan kedua untuk ikut di dalam peperangan Asia di dalam Pasifik. Nah, saudara-saudara, Amerika yang tadinya sudah memutuskan secara Kongres tidak mau melibatkan peperangan. Amerika menghindarkan diri dari perang. Kalau perlu setelah negara lain perang kalah, hancur, Amerika cuma bantu uang membangunkan kembali negara-negara yang dirusak oleh peperangan. Tetapi Amerika kalau tidak masuk perang, tidak mungkin ada bom atom yang bisa jatuh di Hiroshima. Jika Amerika tidak menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, maka tidak mungkin negara Jepang mau menyerah di dalam peperangan dunia. Tetapi Amerika tidak ada bom atom. Itu sebab semua yang terjadi ada rencana dan intervensi Tuhan yang menakutkan. Orang Jerman menganiaya orang Yahudi. Orang Yahudi lari dari Jerman ke Amerika. Orang Amerika baru bikin Manhattan Project, dan akhirnya menemukan bagaimana bikin bom atom melalui dalil daripada Einstein, E is equal to mc square. Energi sama dengan sesuatu square atau satu kali berganda daripada measure materi dikali dengan speed of light. Itu menjadi angka yang besar luar biasa. Satu bom atom yang tidak sampai 500 kilo boleh meledakkan kuasanya, menghancurkan 100.000 orang. Ini belum pernah diadakan. Belum pernah mungkin TNT sebelumnya melakukan kuasa perusakan, destructive power yang sekuat seperti ini. Semua itu campur tangan Tuhan, sehingga baru ada peperangan dunia selesai. Kalau peperangan dunia tidak selesai, maka sekarang bagaimana hancurnya seluruh muka bumi. Tak ada orang bisa membayangkan. Peperangan bisa mengurangi penduduk. Ini di dalam keadaan alam seperti satu hal yang diperlukan. Kalau tidak, bagaimana? Kita tidak ngerti. Tetapi peledakan bom atom mengakibatkan destruksi yang lebih besar berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali dari peledakan TNT sebelumnya. Sehingga manusia mungkin mengalami musnah seluruh umat, sehingga bumi ini kosong, tidak ada manusia sama sekali. Sudah ketahui pada waktu Rusia di dalam peperangan dingin dengan Amerika sampai hari puncaknya, kira-kira tahun 80-an, maka rudal misal internasional, interkontinental yang ada di Amerika ditambah dengan misal
dari Intercontinental yang diadakan oleh Rusia digabung. Semuanya sanggup memusnahkan 4 kali seluruh bumi. Bumi ini mungkin hancur sampai kekuatan 4 kali menghancurkan bumi 4 kali. Itu sudah milik oleh Rusia dan Amerika. Tapi Tuhan akhirnya tidak mengizinkan, sehingga sampai sekarang belum pernah diluncurkan satu intercontinental missile untuk berperang satu dengan lain. Saudara-saudara sekalian, waktu dipaksa Amerika menjatuhkan bom atom ke Jepang, baru terpaksa Jepang berhenti. Tapi Hirohito saat itu sudah pernah melontarkan 3 doktrin. Pertama, Kaisar Jepang adalah satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang hidup di dalam dunia. Kedua, harus memusnahkan Tiongkok dulu. Sesudah itu memakai semua sumber daya alam Tiongkok yang begitu limpah untuk mendukung tentara Jepang. Lalu Jepang pergi menghancurkan Eropa. Lalu Jepang menjadi kuasa ilahi yang diwakilkan di dunia, menjadi Allah dunia, menguasai seluruh umat manusia. Allah di surga tidak senang, maka Allah mencampuri tangan dan Allah menghancurkan Jepang. Waktu Hirohito disekutui oleh Hitler dan Mussolini, Jerman dan Italia. Mereka dua-dua tidak tahu ajaran doktrin Jepang begitu jahat, begitu ambisius, dan akhirnya begitu ambisi besar sampai seluruh dunia dihancurkan. Berarti Jepang mau menghancurkan Jerman, menghancurkan Italia, menghancurkan seluruh dunia termasuk Amerika, supaya mereka yang merajalela. Tuhan tidak senang akan hal ini. Dan saudara-saudara sekalian, di waktu itu Jepang di timur, di Eropa semua kerajaan paling besar sudah tidak ada. Raja Spanyol tidak berkuasa, Raja Perancis sudah menjadi loyo, Jerman sudah tidak ada kerajaan. Dan saudara-saudara, Belanda, Gerika, dan kota-kota kecil San Marino, Vatikan, semua tidak berkuasa militer sama sekali. Waktu itu kelemahan kuasa-kuasa raja di barat lagi lesu, kuasa kaisar di Jepang lagi bergila-gila arogansinya. Ini adalah manusia. Selain daripada Jepang dan Tiongkok, Tiongkok menyebut raja sebagai anak surga, Tianzi, the son of heaven. Sehingga kalau mereka lihat bintang di surga dikelilingi oleh bintang yang lain, seluruh struktur itu mengitari sesuatu bintang yang paling penting di utara, dan itu menjadi pusat langit. Dari situ mereka coba memberikan sesuatu mirror ke dunia, lalu bikin satu takhta sebagai pusat mewakili bintang itu. Lalu semua bangunan mengikati, mengelilingi takhta itu, akhirnya menjadi istana di Beijing. Istana di Beijing mengikuti filsafat dari istana di Xi'an, dan istana di Xi'an pernah menjadi ibu kota dari lebih 10 dinasti di dalam sejarah Tiongkok, menjadi induk bagaimana membentuk istana, bagaimana membangun kursi kaisar, bagaimana jadikan kaisar pusat untuk menguasai seluruh dunia. Semua raja di dunia, semua kaisar dinasti, semua kerajaan di dalam sejarah meniru, mengkopi, ingin mewakili Tuhan Allah. Mereka anggap diri Tuhan, anggap diri raja di atas semua, anggap semua kalau ditaklukkan dia, semua harus melayani dia. Itu semua kerajaan kalau sudah mengalahkan musuh, tentara mereka akan bertambah melalui orang-orang yang diperbudak harus melayani tentara mereka, dan mereka akan memperkembangkan kerajaannya lebih besar sampai menjadi kerajaan terbesar. Tapi di barat khususnya satu persatu dihancurkan oleh Tuhan. Saya mau tanya, di manakah negara Babylon? Tidak ada. Di manakah kuasa dari Assyria? Tidak ada. Di manakah kuasa dari Persia? Tidak ada. Pada waktu
Alexander the Great menjatuhkan seluruh ibu kota Persia dan Persepolis. Dia tercengang, baru tahu istana Persia lebih besar 500 kali dari istana dia yang berada di Greka. Tetapi mengapa dia menang? Mengapa Persia kalah? Karena dia berani mengatakan, I go to release all the slaves. I go to war to set the slaves free. But the Persian king, he go to war to create new slaves. Raja Persia perang untuk menciptakan budak-budak. Saya perang untuk melepaskan budak-budak. Itu sebab Tuhan memperkenan dia dan menaruh Raja Persia di bawah dia. Ratunya, anak perempuannya semua ditawan oleh dia. Dan Persia kalah, hancur. Babylon hancur. Assyria hancur. Semua kerajaan hancur. Saudara, Sumeria hancur. Mesir hancur. Romawi hancur. Satu-satunya yang diberikan istimewa ekstra, yang exception adalah Iskandar yang agung.